Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. Kak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bertemu di perkuliahan Fisika Zat Padat dan SKS-nya ada berapa ini? 4 SKS Pak. Ada 4 SKS Pak. Dibagi menjadi 2 begitu ya, hari Rabu dan hari Kamis. Rabu sesi 3, Kamis sesi 4. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, di pertengahan semester yang kedua ini kita gantian yang ngajar. Sofa selesai dan saya ngajar di bagian kedua. Nah, tentu kita akan banyak bicara tentang aplikasi dari konsep atau model atau pendekatan yang kalian sudah pelajari sebelumnya, dan semoga nanti saya sempat bikin update materi ya, sehingga aplikasinya nanti benar-benar yang paling canggih, yang terkini begitu. Baik, sebelum itu mungkin minggu ini saya ingin mereview pemahaman kalian dan juga pengetahuan kalian tentang hal-hal basic di fisika zat padat. Seperti yang kalian tahu bahwa fisika zat padat ini memfokuskan pembelajarannya pada bahan padat yang berbentuk kristal, bukan bahan padat yang berbentuk amorf. Tentu juga ada kuliah amorf seperti yang terkait polimer begitu ya, tapi itu pilihan. Nah, yang diwajibkan hanya yang bahan berbentuk kristal. Nah, tentu pendekatannya kalau berbentuk kristal adalah pendekatan di mana ada keteraturan dari posisi atom. Nah, untuk itu saya sudah bikin kuis singkat, dan ini biasanya merupakan nilai tugas saja, mana kalian mengerjakan soal di quizzes, dan soal-soal ini memang dirancang untuk melihat pemahaman kalian tentang topik tertentu di satu mata kuliah. Coba kita lihat hasilnya. Jadi mungkin di platform kalian sudah kelihatan ya, ini hasil dari pengerjaan kalian, quizzes yang baru saja kalian kerjakan. Ketepatan rata-rata kelas 43%, jadi masih di bawah 50 ya. Pertanyaan ada 9 memang pertanyaannya. Dan kalau kita lihat di antara 9 pertanyaan itu sebenarnya ada 3 topik saja. Yang pertama unit sel, kedua kisi Bravais, yang ketiga kisi resiprok. Nah, di unit sel cenderung masih banyak yang belum paham ya, 47% berarti yang benar, sisanya benar. Kisi Bravais karena hanya satu pertanyaan, satu definisi, mungkin bisa dipahami dengan baik sehingga 100% benar. Kisi resiprok ini cukup susah juga ya, karena kita lihat di sini persentase yang benarnya sangat kecil, 21%. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kalian jawab tuh tujuannya bukan untuk tinggi-tinggian nilai, bukan ya. Jadi nggak usah mencari-cari jawaban yang benar, cukup jawab sesuai apa yang kalian pahami supaya terpotret dengan baik kondisi pemahaman kelas ini secara keseluruhan, sehingga kita bisa review beberapa topik yang mungkin perlu diperbaiki.
Mungkin kita bisa lihat ke masing-masing pertanyaan ya. Ini aku coba klik pertanyaan dari tadi nggak kelihatan. Lagi error begitu ya untuk ya yang kelihatan. Jadi pertanyaan yang cukup jadi momok kira-kira itu pertanyaan 8. 5% saja yang benar menjawabnya. Jadi pertanyaan 8 ini apa? Tapi susah malah ya. Oh, berapa jumlah titik kisi untuk net cell C? Baik, mungkin itu dulu ya yang kita ini. Berapa jumlah titik kisi untuk sel C? Kita beralih ke whiteboardnya lagi. Berapa jumlah titik kisi untuk unit sel yang C? Nah, ini dia. Sudah kelihatan ya di whiteboardnya masing-masing kalian? Atau di Sudah, Pak. layar. Sudah, Pak. Ini kalau kemarin dilihat dari pertanyaan yang 5% yang begitu ya. Ini kan kita lihat titik kisi itu yang warnanya hitam lonjong, itu titik kisi ya. Jadi kadang titik kisi itu digambarkan titik biasa, kadang juga digambarkan, ada juga buku yang menggambarkan seperti ini begitu, lonjong. Nah, tidak masalah, yang penting dia posisinya saja, posisinya ada di mana begitu. Nah, di sini kita lihat posisi titik kisi untuk unit sel yang berbentuk jajar genjang seperti ini terbagi atau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik kisi yang dipotong oleh unit sel tersebut. Namun kalau ditanya berapa jumlah titik kisi di dalam ya, bukan di luar, di dalam unit sel. Ini 2 dimensi ya, jadi kelihatan gampang aja. Kalau di dalam berarti kita hanya hitung titik kisi yang ada di dalam saja. Nah, masalahnya tidak ada titik kisi yang semua bagian titik tersebut di dalam unit sel ini. Artinya kita harus hitung paruan gitu ya, sebagian-sebagian. Nah, persentasenya berapa?
Kalau kita lihat sebuah jajar genjang antara titik kisi yang nomor 6 dan titik kisi yang nomor 3, itu kan dia membagi miring. Jadi kalau kita gambar lingkaran seperti ini dibagi miring, ini yang di dalam unit sel, ini yang nomor 3 ya. Yang di dalam unit sel itu hanya sisi yang diarsir ini, yang nomor 3. Nah sementara itu yang nomor 6, yang di dalam unit sel, ini nomor 6, di dalam unit sel adalah yang diarsir ini. Nah, bukankah keduanya ini kalau ditambahkan menjadi satu titik I? Sehingga dari nomor 3 dan nomor 6 itu satu titik isi, maksudnya seperti itu ya. Sementara itu kita perhatikan nomor 1, katakanlah seperti ini jajar genjangnya seperti ini. Nomor 2 ini jajar genjangnya seperti ini. Jadi yang di dalam lagi-lagi sedikit ya, hanya bagian yang diarsir saja. Kita lihat ini nomor 1, nomor 2. Tentu saja dengan melihat seperti ini, nomor 5 dan 4 itu juga sama. Ini nomor 5 seperti ini, hanya sedikit yang bagian dalam, dan nomor 4 seperti ini, yang bagian dalam juga hanya sedikit. Nah ini kita bisa perkirakan bahwa sebenarnya masing-masing ini hanya 1/4 dari titik kisi saja. Ada 4 sudut begitu ya. Sehingga ini pun kalau dijumlah semuanya jadi 1 titik kisi. Sehingga total jumlah titik kisi yang ada di dalam gambar ini itu hanya 2 saja. Jadi jawaban yang benar itu adalah titik kisi. Nah, sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan. Barangkali ada yang ketinggalan mengikuti. Maksudnya apa? Tidak ada. Kita Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 cukup banyak juga yang keliru, hanya 8% ya. Dan nomor 3 itu adalah berapa jumlah atom dalam unit sel terkecil kisi 2 dimensi. Nah, tentu unit sel terkecil kisi 2 dimensinya harus digambar dulu ya. Itu pertanyaan nomor 1. Jadi nomor 1 unit sel terkecil 2 dimensi. Mungkin kita tarik nomor 1 sekarang. Nah, pertanyaan nomor 1 ini terkait dengan susunan dari atom seperti ini ya. Nah, ini susunan dari atom atau titik kisi. Kalau atomnya hanya 1 di tiap titik kisi berarti seperti ini ya. Susunan dari atom atau kisi kristalnya seperti ini, dan ini 2 dimensi, jadi tentunya lebih mudah analisis dibandingkan yang 3 dimensi. Nah, pertanyaannya adalah gambarlah unit sel terkecil pada kisi ini. Nah, kisi ini jenisnya heksagonal ya, heksagonal 2 dimensi. Ini dari sekilas sudah kelihatan memang ini ada heksanya, ada heksagonalnya. Tapi diberitahu pula di soal ini kisi heksagonal. Kalau disuruh menggambar unit sel terkecil di soalnya ya, unit sel terkecil kisi heksagonal ini, maka tentu luasannya yang paling kecil yang harus kita pilih dan bisa diulang ke seluruh bagian
kisi ini menutupi seluruh bagiannya. Tidak ada yang tersisa begitu. Misal kalian memilih segi 4 seperti ini ya. Ya, dia bisa digunakan menutupi seluruh bagian isi ini, dan itu adalah syarat sebuah unit sel begitu ya. Nah, kali ini kalau aku gambar terus, dia menutupi semuanya. Namun apakah ini yang terkecil? Jadi perlu dipertanyakan karena ini masih cukup besar begitu ya. Artinya kita harus memilih luasan yang paling minimum. Mungkin ada yang melihat bentuk seperti ini, Pak, unit selnya bentuknya seperti ini saja begitu ya. Untuk unit selnya cukup unik kayak gini, Pak. Nah, bisakah dia menutup seluruh bagian dari kristal? Bisa. Tetapi apakah ini unit sel terkecil? Perlu dipertanyakan juga. Nah, kalau kita cari-cari terus, maka sebenarnya unit sel yang terkecil itu adalah ini saja, sebuah jajar. Dan memang untuk kisi heksagonal udah ada di buku ya, bahwa kisi heksagonal itu sel terkecilnya jajar genjang. Jadi sebenarnya ini pertanyaan udah ada jawabannya, bahwa untuk heksagonal itu selnya jajar genjang. Aku lagi batuk flu 2 hari ini, jadi makanya kemarin online aja dulu. Nah, ini unit sel terkecil ya. Kalau kita lihat luasannya udah paling kecil nih, nggak bisa. Kalau mau segitiga misal di sini ya, apakah ini bisa menutupi seluruh luasan kisi ini? Kita coba saja. Segitiganya tidak boleh diputar tapi ya. Jadi segitiganya harus tetap seperti ini. Misal di sini kayak gini. Tapi yang di bagian ini kayak apa nih? Bagian ini nggak bisa ditutupi. Begitu ya. Bagian ini oke, sama seperti atasnya bisa ditutupi. Tetapi yang bagian ini, bagian ini kalau nggak dibalik segitiganya nggak bisa. Nah, namanya unit sel nggak boleh dibalik, dia hanya boleh ditranslasi saja, tidak boleh dicerminkan. Jadi hanya yang terkecil dan yang merupakan definisi unit sel itu hanya bentuk jajar genjang tadi. Itu bentuknya seperti apa? Ini. Nah, sekarang pertanyaan yang paling banyak itu juga pertanyaan yang nomor 3 tadi ya, yaitu berapa jumlah atom dalam unit sel terkecil kisi 2 dimensi. Nah, sekarang unit sel yang dimaksud itu adalah unit sel yang ini. Contoh nomor 2 ya. Saya upload dulu ini, di sampingnya kelihatan nanti ya. Kalian geser aja ke ini yang contoh nomor 2. Kalian diminta untuk menggambar vektor kisi Bravais pada kisi atom 2 dimensi berikut ini. Vektor kisi Bravais itu kan kisi yang unit sel terkecil yang dia yang pokoknya yang kalau diduplikasikan bisa menutupi seluruh permukaan kisi kristal karena ini 2 dimensi, jadi seluruh permukaan. Tetapi juga merupakan unit sel yang terkecil. Nah, ini kisi Bravais-nya seperti apa pilihannya. Nah, mungkin ada yang menggambar macam-macam, tetapi untuk kisi Bravais jumlah titik kisi terkecilnya itu harus dipenuhi gitu ya, karena kisi Bravais memiliki titik kisi atau jumlah atom yang paling sedikit.
Nah, di sini kita kalau melihat heksagonal sebenarnya juga sudah ciri khas ya. Kalau heksagonal itu biasanya isi brafice-nya juga berbentuk dia jajar genjang, sehingga dengan demikian kalau di gambar seperti ini maka kita harus cari struktur jajar genjang yang bisa menutupi seluruh permukaan kristal ini. Contohnya ini. Jadi kalau sudah melihat gampang ya, karena aku mungkin sudah melihat di buku jadi gampang membayangkannya. Tapi kalau memang pertama kali melihat heksagonal agak susah. Tapi sebenarnya ini adalah unit sel yang bisa diduplikasi di sepanjang atau di seluruh permukaan dan menutupi semuanya. Nah, sekarang tinggal dilihat pertanyaan yang nomor 3 ya. Kalau ini kan pertanyaan yang nomor 2, vektor kisinya. Berarti vektor kisi brafice-nya ini 1 ke sini. Dan vektor kisi brafice yang satunya adalah ke sini misalnya. Sehingga membentuk unit sel brafice-nya ini. Nah, dari unit sel brafice ini berapa jumlah atom di dalam unit selnya? Itu pertanyaan nomor 3. Nah, ini yang banyak keliru tadi ya. Tentu kita lihat ada 1 ya, sudah di bagian dalam. Ini sudah ada 1 atom. Sementara di sudut-sudutnya ada 4 atom. Berarti 1 tambah 4 atom dan masing-masing 1/4 saja yang masuk dalam unit sel. Ya, ada 2 atom di dalam sel tersebut. Nah, ini jawabannya sebenarnya. Jadi cukup banyak yang masih keliru ya untuk pertanyaan ini. Nah, pertanyaan selanjutnya yang cukup banyak keliru adalah pertanyaan nomor 5. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ditelah saja ya. Kalau nggak ada saya terus lanjut. Nah, pertanyaan nomor 5 ini adalah kisi resiprok. Jadi kisi resiprok dari unit sel C. Di bawah sini ya. Saya ambil gambarnya dulu. Kisi resiprok atau kisi balik, kalian menggunakan istilah apa? Menyebut kisi resiprok. Kisi resiprok juga, atau kisi balik, atau kisi apa? Masih pakai kisi resiprok. Baik, kisi resiprok gitu ya. Nah, tentukan vektor kisi resiproknya. Di pilihannya kan sudah ada tuh vektor-vektornya. Nah, karena udah panah di kisi resiprok dari unit sel C. Unit sel C itu adalah apa namanya? Ini ya. Unit sel C itu yang bagian bawah ini. Vektornya sudah ada juga, ada vektor yang apa namanya? Vektor kisi ke arah vertikal udah pasti kelihatan di sini yaitu A, dan ada vektor kisi yang ke arah horizontal B. Nah, sementara itu untuk persyaratan dari vektor kisi resiprok itu adalah kalau dia didotkan dengan vektor kisi ruang nyata, kisi biasa begitu, maka hasil perkalian titiknya itu harus sama dengan delta Kronecker. Artinya delta Kronecker dikali 2P ya. Artinya kalau nilai I dan J-nya sama, atau dalam bahasa matematikanya I sama dengan J, maka delta Kroneckernya bernilai 1. Sehingga jawabannya adalah kalau A1 didotkan dengan B1, hasilnya harus sama dengan 2Pi. Gitu. Nah, yang ditanyakan itu adalah yang B ya. Yang B ini
berapa nilainya. Yang A sudah diketahui dari gambar. Yang A apa namanya? Yang A itu anggaplah ini ya, yang vertikal sudah diketahui dari gambar bahwa dia arahnya ke atas satu sumbu saja. Sehingga kalau ini kita tuliskan A di sini, jadi kita tinggal mencari vektor yang B saja. Tentu vektor yang B gampang ya, karena di sini udah 2pi, ketahuan vektor yang B ini tentu 2pi per A. Jadi, kita akan lihat jawabannya, salah satunya harus 2pi per A untuk yang B1. Nah, sementara itu untuk yang B2 bagaimana? Berarti A2 didotkan dengan B2 juga harus sama dengan 2pi. Sehingga B2-nya pun juga harus 2pi per P. Karena A2-nya kita ambil yang B ya. Nah, sesederhana itu sebenarnya untuk yang 2 dimensi. Karena untuk yang 3 dimensi kalian harus mencari perkalian cross ya, dibagi volume. Jadi jawabannya lihat saja mana yang 2pi per A dan mana yang 2pi per B. Itu jawaban yang tepat adalah yang C ya. Jadi dia 2pi per A ke atas dan 2pi per B ke bawah. Dan itu akan C. Baik, itu kisi resiprok atau kisi balik. Nah, kenapa kita membahas kisi resiprok? Karena kisi ini atau ruang resiprok ini sangat penting. Ini adalah ruang di mana kita menganalisis pertama hasil difraksi, yang kedua kita menganalisis distribusi atau kita menganalisis fungsi energi dari getaran kristal. Kita menganalisis fungsi energi dari ikatan elektron dalam struktur pita energi. Kisi resiprok bakal kita diskusikan terus ya, karena pentingnya ini di dalam memahami kristal. Nah, kisi resiprok itu konsekuensi dari apa? Konsekuensi dari sesuatu yang periodik. Jadi kalau ada sesuatu yang periodik seperti susunan atom ini, maka mereka punya ruang resiprok atau ruang K ya sebenarnya. Jadi kalau membahas kristal, kristal itu bisa digambarkan dalam ruang nyata dan dalam ruang resiprok. Hasil difraksi ada di sini. Plot difraksi ya di ruang nyata, kita bisa plot distribusi elektron. Ikatan misalnya, kita bisa lihat ikatan kovalen, elektronnya cenderung menyebar di salah satu titik gitu ya, di salah satu sisi. Di resiprok pula kita punya membahas pita energi atau cabang optik, cabang lagi saya lupa satunya, itu juga dibahas di ruang kisi resiprok. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya yang cukup banyak juga keliru adalah pertanyaan nomor 9. Yang nomor 9 ini saya lihat, sama ya, jumlah titik kisi atau jumlah atom ini sebenarnya. Jadi ya, pertanyaannya itu ini. Saya screenshot unit sel kisi kristal. Nah, bisa. Di bawah ya, kalian lihat di bawah agak samping. Unit sel kisi kristal tersusun dari 3 atom berbeda, A, B, dan C. Rumus kimia bahan kristal ini AX, BY, CZ. Atom berwarna putih berada pada bidang unit sel.
Nah, yang ditanya itu nilai X, Y, Z. Jadi urutan nggak masalah ya kalaupun keluar, tapi yang penting isinya atau nilainya begitu sama. Nah, ini gambarnya saya perbesar. Kita lihat memang ada 3 jenis atom ya. Ada atom yang berwarna hitam, abu-abu, dan yang warna putih. Yang hitam terletak di tengah dan yang putih di sisi-sisi bidang kristalnya, ini bidang unit selnya maksudnya, titik yang abu-abu di sudut-sudutnya. Nah, ada yang masih ingat ini kisi device apa ya namanya? Ini struktur apa kita sebut biasanya? Ini yang face center kok, Pak? Kalau yang lain FCC. ada kan? Yang lain selain FCC ada kan? Ya, kalau kita lihat sisi dari atom putih begitu ya, ini FCC nih. Tapi sebenarnya ada atom hitam di tengah kayak BCC begitu ya. Jadi dia gabungan sebenarnya digabung antara BCC dan FCC. Nah, biasanya ini struktur kristal apa namanya? Kalau nggak salah NaCl begitu ya. Aku lupa ini. Nah, tapi yang ditanyakan adalah jumlah atom di dalam unit sel ini. Ada A, B, C. Misal nih kita pilih A itu adalah yang hitam. Sebenarnya pilihan ini nggak masalah ketukar ya, karena opsi jawabannya tidak ada yang sama. Ini adalah yang abu-abu dan C itu adalah yang putih. Nah, kalau yang hitam tentu dalam unit sel ini hanya satu. Berarti satu ya. Yang abu-abu ada 8 kan di ujung-ujungnya, tetapi jangan lupa setiap satu atomnya ini itu dibagi pula oleh 8 unit sel yang beda. Jadi ketika melihat satu unit sel, jangan bayangkan ini hanya satu ya, tetapi ini ada banyak sekali tersusun ke segala arah, ke X, Y, Z, dan ada banyak unit sel di sini begitu. Sehingga setiap satu titik isi ini dibagi menjadi 8. Nah, karena ada 8 titik isi, 4 di bawah, 4 di atas, 8 kali 1/8 berarti 1. Nah, sementara yang putih ada di permukaan bidang unit sel ya. Berarti ini dia memotong setengah. Dan ada berapa jumlahnya? Karena setengah setiap potongan, maka kita tulis di sini dulu. Nah, jumlahnya ada berapa? 1, 2, 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 dikalikan setengah ini adalah 3. Jadi jawabannya adalah 1, 1, 3. Nah, kalaupun kalian keliru memilih mana yang putih, itu yang A misal 3, 1, 1, pasti opsi jawabannya nggak ada ya. Jadi mestinya kalian memang yang paling mirip itu 1, 1, 3 gitu. Jadi ini jawaban yang benar, 1, 1, 3. Nah, ini menghitung sama seperti titik isi ya, menghitung jumlah atom di dalam unit sel. Baik, pertanyaan selanjutnya ini yang cukup rendah itu adalah 43% ya. Sudah mulai bagus nih kalau tadi merah-merah semua di bawah 40% kayaknya. Kalau ini udah di atas 40%. Pertanyaan nomor 6. Ya, cukup banyak yang benar berarti ya. Pertanyaan nomor 6, manakah dari area abu-abu yang bukan merupakan unit sel kisi 2 dimensi? Bukan merupakan unit sel kisi 2 dimensi. Wilayah abu-abu sebenarnya sama kayaknya dengan yang bukan merupakan unit sel kisi 2 dimensi. Nah, sebagian besar sudah benar menjawab. Yang bukan merupakan unit sel itu yang ini.
Tapi aku nggak tahu ya alasan kalian menjawab ini itu apa. Tapi alasan yang tepat adalah ini tuh nggak bisa menutupi seluruh bagian kristal ini, seluruh bagian kisi. Oh ya, ini aku gambar, diarsir begitu. Yang bagian atas juga diarsir terus kayak gini ya. Nah, kalian bisa lihat ada bagian yang kosong, bolong. Ini Pak bisa dibalik, nggak boleh. Unit sel tidak boleh dirotasi, tidak boleh direfleksi, dia hanya boleh ditranslasikan ke seluruh bagian kisi kristal. Jadi tidak ada cara untuk menutupi yang bolong ini dengan unit sel yang bentuknya segitiga, sehingga D ini itu bukan merupakan unit sel kisi dua dimensi. Jadi jawaban yang benar D ya. Sementara yang lain walaupun bentuknya agak aneh, misal yang A ini agak mencong, ini dia bisa menutupi semuanya. Yang C juga ya, ada banyak titik kisi. Yang B malah menutupi satu titik kisi, tapi kalau kalian duplikasi ke seluruh bagian dari kisi ini, maka dia bisa menutupi, termasuk yang bagian bawahnya. Jadi ini bisa menutupi semuanya. Nah, itu jawaban yang nomor 6. Sekarang nomor 4, 53%. Jadi udah lulus ya sebenarnya nomor 4 ini untuk satu kelas, hanya yang kecil yang belum bisa menjawab. Nomor 4 ini pertanyaannya adalah pilihlah unit sel yang tepat. Di apa namanya? Sel yang tepat, kebanyakan memilih dulu. Oh iya. Pilihlah unit sel yang tepat. Itu gambarnya ada. Sel yang tepat ini ya. Tadi. Kenapa jawaban yang benar adalah C? Karena ya balik lagi ke yang tadi ya. Yang A ini kalau diduplikasi ke bawah bisa menutupi. Tetapi duplikasi ke atas tidak sama ya. Ini mau kemana di sini? Nah, ini udah beda dengan unit sel yang sebelumnya. Unit sel sebelumnya ada 4 atom. Unit sel yang sebelahnya malah ada 3 atom yang dipotong. Jadi ini beda unit sel. Jadi A nggak bisa. B juga seperti itu. Karena bentuk atomnya seperti ini ya. Yang B ini kalau diduplikasi beda lagi. Ini 4 atom yang dipotong, di sini cuma 3. Jadi A dan B jelas nggak bisa. Otomatis sisanya hanya unit sel yang C. Nah, pertanyaan selanjutnya yang cukup banyak benar juga, pertanyaan nomor 7. Apa ini nomor 7? Pertanyaan mungkin acak ya di kalian, tapi enggak acak kayaknya, kemarin aku set. Manakah dari area abu-abu? Oh, Wigner set cell. Mungkin sudah banyak yang paham ya, berarti dari area abu-abu di gambarnya. Nah, area abu-abu ini antara A, B, C, D, E, F. Ini manakah yang merupakan Wigner set cell? Nah, seperti yang kalian ingat, Wigner set itu pasti pusatnya ada di unit selnya. Jadi ketika dia pusatnya di unit sel, udah pasti nih Wigner set begitu. Dan dia unit selnya paling terkecil. Mengapa Wigner set ini penting untuk dipahami? Karena inilah ruang, karena Wigner set di dalam kisi resiprok itu adalah ruang Brillouin zone yang pertama. Ya. Kenapa kita memahami Wigner set cell? Karena Wigner set cell di kisi resiprok itu adalah ruang Brillouin zone yang pertama. Sementara itu seluruh energi pita energi kita itu diplot di ruang Brillouin zone yang pertama saja. Perlu ruang Brillouin zone yang kedua.
Nah, ini konsep yang sangat penting ya, yang menghubungkan antara kisi kristal, struktur kisi resiprok, Wigner-Seed cell, dan struktur pita energi. Jadi kalimatnya adalah Wigner-Seed cell di kisi resiprok itu merupakan ruang Brillouin zone yang pertama, di mana pada ruang inilah kita mencari nilai fungsi energi untuk membentuk pita energi atau membentuk cabang optik, cabang satunya lagi lupa aku di getaran kristal begitu ya, fonon, energi fonon, dan seterusnya. Nah, ini konsep kuncinya mungkin dari struktur kristal ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaankah, terutama terkait konsep yang terakhir ini tadi yang aku bilang konsep kunci? Kan ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak, Silahkan. untuk yang nomor 5 ini Pak. Tadi kan yang operasi dot ini Pak. Dari kisi resiprok ya. Iya. Itu untuk yang menentukan A sama B-nya itu asal pilih aja Pak atau gimana? Tentukan A dan B-nya, kita Yang mengikuti ke unit sel yang sudah dipilih. Jadi karena unit oh, sel kita ini tidak mungkin kan tadi unit sel yang A bukan unit sel, B bukan unit sel, otomatis C begitu. Sehingga vektor kisi kita juga di yang unit sel ini. oke. Terima kasih Pak. Oh, yang lain pertanyaan Kang, lanjut. Baik, kalau tidak ada, coba whiteboard. Beralih ke OneNote aja ya biar. Kelihatan ya. Baik, kita Terlihat, Pak. bahas. Sudah kelihatan ya. Baik, pertama, buku yang biasa kalian gunakan apa selama mengikuti perkuliahan Bu Ova? Yang Bu Ova gunakan apa biasanya? Bukunya Bapak Stephen Simon, Pak, dari Oxford. Saya pakainya yang Hoffman, Pak. Philip Hoffman. Hoffman, Simon. Baik, berarti cocok aja ya. Nah, sekarang aku bakal menuliskan atau review sedikit begitu ya. Isi ruang data itu dituliskan seperti ini. Vektor L, M, jangan bulat begitu ya. Vektor A1 plus N vektor A2. Nah, yang namanya vektor itu selalu ada komponen IJK-nya ya. Berarti kita sudah bisa menduga bahwa di sini A1 itu punya komponen I plus komponen
C. Dan kalau dia 3 dimensi ada komponen K begitu. Angka begitu ya. Atau panjang. Bisa jadi di sini A, B, karena dia heksagonal misalnya ada C 3 dimensi. Panjang C beda dengan panjang B, panjang A. Nah, ini vektor A1 misalnya. Dan begitu pula vektor A2. Jadi bisa itu juga ya sama. Nah, ini kisi ruang nyata. R ini adalah vektor kisi translasi. Kenapa ada translasi? Karena dia mentranslasikan unit sel tadi yang misalnya di sini ada paling sederhana ya bentuk seperti ini ya, paling sederhana seperti ini, dia bisa mentranslasikan unit sel ini ke sebelahnya R hingga bakal seperti ini. Bisa pula ditranslasikan ke atasnya seperti ini ya, hingga tergantung nilai M dan N-nya berapa. Jadi kalau translasi yang ke kanan, ini M-nya sama dengan 1. N-nya berapa? N-nya sama dengan 0. Karena horizontal ya. Kalau ditranslasikan ke atas, M-nya sama dengan 0, N-nya sama dengan 1. Itu definisi vektor kisi translasi. Sehingga unit sel ini bisa menutupi seluruh kristal. Maka by definition itu adalah unit sel memang begitu. Nah, biasanya kita gambarkan sederhananya cuma vektornya saja. Kalaupun ada mungkin unit selnya digambarkan seperti ini. Nah, untuk contoh yang sederhana ini tentu kita bisa ambil patokan ini adalah X, ini adalah kalau diluruskan ini adalah Y. Sehingga A1 ini ya. Dan kalau lebarnya ini adalah A, lebarnya ini sama ya A juga, maka A1 adalah A I topi. Sementara A2 adalah A I topi. Kan 2 dimensi sederhana ya. Beda ceritanya kalau vektor A2-nya miring ke sini, vektor A1-nya miring ke sini. Nah, ini 1 dan A2. Berarti ada berapa panjang ke sini dulu, baru berapa panjang ke sini. Bisa jadi A1 itu adalah misal setengah A I topi plus setengah B I topi. Nah, yang ke atas adalah B misal. Tergantung lagi dengan unit sel, tapi secara definisi seperti ini. Nah, sementara itu di kisi ruang resiprok kita punya simbol ini kalau aku gunakan bukunya Hoffman, nanti bisa dicek ada perbedaan di buku yang lain. Kita punya simbol G, itu G vektor itu adalah masih menggunakan huruf yang sama tapi dikasih aksen kalau di Hoffman. M vektor B1 kalikan N vektor B2. Ini kalau 3 dimensi ya, aku lupa tadi. MNO A3 berarti. Kalau 3 dimensi berarti bisa jadi ada perlu A3 ya, tambah aksen O aksen A3 B3. Nah, ini vektor kisi resiprok. Kalau sudah diketahui vektor A1, A2, A3, maka vektor B1 vektor kisi resiproknya bisa dicari dengan rumus ini, yaitu 2pi dibagi volume ya. Volume. Di atasnya apa? Kalau yang ditanya B1 berarti A2 cross A3. Dan ini perkalian vektor ya. Volume ini apa? Volume itu yang namanya volume yaitu
suatu luasan E A2 cross A3 suatu luasan ya dikalikan dengan tingginya A1. Jadi dikali luasan itu adalah volume. Jadi rumusnya sama semuanya seperti ini. Dibagi volume A1 dot A2 cross A3. Ini mau dibolak-balik ya sama aja. A2 dot A1 cross A3 misalnya sama aja. Volume juga. Cuman atasnya yang harus ngikut ya B1. Kalau dicari B1 berarti A2 cross A3. Kalau dicari B2 berarti A3 cross A1. Seterusnya kalian bisa lihat di buku ya. Nih, lihat aja. Nah, selain dari ini, syarat yang lain adalah bahwa perkalian dot antara vektor kisi translasi di ruang nyata dengan vektor kisi translasi di ruang kisi resiprok atau D itu harus bernilai atau kelipatan dari 2pi. Pi. Kelipatan dari ini ya dengan L itu adalah bilangan bulat di kelipatannya. Atau cara lain yang lebih elegan untuk menulisnya biasanya dituliskan dalam bentuk ini eksponensial I G dot R dan atas sini itu sama dengan 1. Jadi dia harus perkalian dotnya harus kelipatan 2pi ya. Kalau nggak kelipatan 2pi, nah itu nggak bisa begitu. Ada 1. Nah, untuk satu persatu vektornya itu yang tadi sempat kita bahas A I dot B J dan dia harus memenuhi delta kronikal G gitu. Baik, sampai di sini kita sudah membahas vektor kisi resiprok. Nah, coba kita ambil contoh ya. Soal sedikit di sini agak berbeda tapi mungkin bisa menggambarkan kerumitan dari vektor kisi resiprok begitu ya. Biasanya kuliahnya sampai jam berapa? Jam 3 sih, Pak. Biasanya mulainya jam 1 sih, Pak, jam 3. Oke. Ya, ada waktu. Kalau mulai jam 1 gitu. Kalau mulainya jam 1. Contoh misalnya, digambarkan satu bentuk kisi. Seperti ini ya. Garis ini garis bantu aja sebenarnya. Dan jarak antar garisnya sama begitu. Kalau kalian melihat tidak lurus atau tidak sama itu cuma karena aku mengingatnya aja. Tapi yang dimaksud di sini adalah jarak antar ininya sama. Nah, ini kristal 2 dimensi. Dimensi yang terdiri dari atom. Ini atomnya ya. Dengan warna yang berbeda nih. Warna beda. Warna merah. Ini posisi atomnya. Di sini ya. Nah, teratur kan dia. Ya, posisi atomnya di sini. Kalian diminta yang pertama gambar unit cell primitif. Nah, otomatis kalau unit sel primitif kita harus mendapatkan unit sel yang paling kecil begitu ya. Yang jumlah titik kisinya itu juga paling kecil. Nah, ingat garis ini hanya garis bantu. Posisi atomnya itu adalah yang warna merah. Jadi jarak antar garis ini sama begitu ya, supaya membantu kita dalam menentukan ukuran.
Nah, kalau kita diminta untuk menggambar unit sel primitif, tentu yang paling gampang dari atom tersebut, unit sel primitifnya adalah warna hijau ya. Kita ambil yang ini miring begitu ya, mengikuti. Nah, udah jelas ini satu tak persegi yang panjang sisi-sisinya itu sama semua. Ini unit sel primitif. Nah, dengan demikian gambarlah unit sel primitif, ini gambarnya. Yang kedua, kita bisa dari unit sel ini tentu tuliskanlah vektor kisi dari kristal ini, vektor kisinya begitu ya. Nah, vektor kisinya tentu mengikuti unit sel yang kita pilih tadi. Jadi kalau unit selnya kotak dimiringkan seperti ini, berarti vektor kisinya juga seperti itu ya. Nah, vektor kisi tidak mesti digambar di dalam unit sel yang sudah kita gambar. Jadi vektor kisi ya sembarang aja, mau digambar di mana, yang namanya vektor kisi tetap benar. Nah, ini aku pakai warna orange. Ini vektor kisi kita, karena lihat unit sel kita miring seperti ini ya, vektor kisinya. Jadi vektor kisi kita, yang namanya vektor kisi ini di ruang nyata, berarti kita tuliskan dengan A1 ya. Dan ini adalah sebuah vektor. Ini A2, ini adalah sebuah vektor pula. A1 dan A2 arahnya miring, jadi agak beda dengan arah yang tadi. Satu miring ke bawah, A2 miring ke atas. Nah, jika jarak antar garis bantunya tadi itu adalah A, ya. Nah, jarak antar ini adalah A, yang juga sama ya untuk membantu kita dalam definisikan vektor kisi. Maka kalau diminta tuliskanlah vektor kisi, berarti kita bisa tuliskan vektor kisinya tadi sebagai A1 adalah I di depan yang ke arah I topi tambah I di depan lagi yang ke arah J topi. Nah, berhubung ini dua dimensi, hanya I saja gitu ya. Dan I topi dan J topinya kita tentukan begitu ya. Biasanya kalau I itu adalah horizontal, J itu adalah vertikal. Sehingga kalau di sini manakah yang I, mana yang J, kita gunakan ini arah I, arah J. Unit vektornya. Nah, tinggal vektor A1 ini berapa I, berapa J. Nah, dari gambar ini kita udah jelas melihat ya, A1 ini adalah 1I positif ke kanan dan minus J ke bawah. Karena kita ambil dari titik awalnya begitu ya. Sehingga definisi A1 ini adalah yaitu A ke arah I dan minus A ke arah J. Ya, kalau kita tuliskan A topi min A J topi. Atau penulisan yang lebih sederhana, A-nya dikeluarkan, I topi minus J topi. Ini adalah vektor kisi primitifnya untuk A1 ya. Nah, sekarang untuk A2. A2 bagaimana? A2 kita lihat ke atas ya. Berarti udah bisa kita tebak, ke kanan dulu 1A, baru ke atas positif 1A lagi. Jadi AI topi plus AI topi. Dan nilainya AI plus J topi. Inilah vektor kisi primitifnya yang sekarang kita gambarkan begitu ya. Nah, bagaimana dengan vektor kisi resiproknya? Jadi pertanyaan selanjutnya adalah vektor kisi resiproknya
Bagaimana nih? Vektor kisi resiproknya, nih masih kelihatan ya rumusnya di atas, harus memenuhi hubungan ini. Jadi kalau ditanya balik, tuliskanlah vektor kisi resiprok, maka vektor kisi resiprok adalah memenuhi hubungan di atas tadi. Dan karena ini masih sederhana ya, kita lihat hanya ada A saja. Berarti kalau A dot B harus 2pi, maka B-nya adalah per 2pi-nya. Nah, hanya saja di sini ada dua arah ya, yaitu arah ke I dan arah ke J. Sehingga kalau kita analisis, maka dua arah ini dibagi dua pi-nya, sehingga kita hanya punya pi per A saja. Jadi bentuk dari vektor isi resiprok B1 misalnya untuk yang A1 itu adalah pi per A I topi minus J. Jadi tidak ada perubahan terkait arahnya, masih sama ke bawah juga, cuma sudah bergeser pi per A. Jadi bukan lagi A ya. Nah, dengan demikian, kalau ini didotkan dengan A1, B1 dot A1, berarti kita ambil I didotkan dengan I, didapat Pi, ditambah J didotkan dengan J, minus kali minus positif, dapat 1, dapat Pi juga, Pi ditambah Pi, 2Pi. Cek ini benar begitu, memenuhi hubungan kronikal delta tadi. Nah, sekarang B2-nya bagaimana? Tentu kalian bisa menebak B2-nya ya sama. Nah, sekarang gambar dari kisi resiproknya bagaimana? Gambar dari kisi resiprok itu dengan arah I dan J yang sama, kita gambar ulang di sini ya. Bahwa gambar kisi resiproknya digambar di bawahnya aja, nggak usah digabung jadi satu ya. Kita ambil warna yang berbeda untuk menunjukkan bahwa ini kisi resiprok dengan garis bantu ya. Kita masih punya arah yang sama sehingga tidak perlu diubah, hanya saja jaraknya berbeda ya sekarang. Jaraknya ini bukan lagi A tetapi ini adalah Pi per A. Pi per A. Kemudian vektor kisi resiproknya juga bukan berpusat di kita bisa aja sih berpusat di sini ya. Vektor kisi resiproknya ini aku hapus simbolnya kayak dan adalah B. Sekarang yang di bawah adalah B1. Jadi kalian lihat memang tak ada perbedaan, masih seperti ini. Nah, hanya saja titik-titik merah di sini bukan lagi posisi setiap atom ya, tetapi ini adalah titik di mana nilai K-nya sama dengan 0. Jadi, ini adalah nilai K sama dengan 0 untuk titik merah. Jadi tidak ada atom di sini. Yang ada atom itu di sini. Atom ada di sini tidak ada. Ini perbedaannya ya antara ruang nyata dengan ruang resiprok. Nah, di ruang resiprok ini imaginary, maksudnya imajinasi kita saja, dia tidak ada di ruang nyata, dia membantu kita dalam analisis. Nah,
Nilai K sama dengan 0 ada di titik merah ini. Nah, ruang Brillouin zone yang pertama itu adalah ruang Wigner seed cells-nya. Jadi kalau K-nya 0 ada di titik merah, maka unit sel dari Wigner seeds-nya adalah ruang Brillouin zone yang pertama. Nah, ya, caranya bagaimana? Kita harus memilih salah satu titik isi, yaitu K sama dengan 0 ya yang kita pilih. Kemudian kita menggambar setengah jalan dari vektor kisi resiproknya. Kira-kira warna yang enak, warna biru mungkin ya. Setengah jalan itu dari sini, yang 0 misalnya setengah jalan ke sini. Dari setengah jalan kita gambar satu garis yang tegak lurus. Nah, setengah jalan juga ke yang B1-nya kita gambar tegak lurus. Kebalikan minus B2, ini minus B2 ya, setengah jalan ke minus B2, gambar setengah jalan ke minus B1 di sini, gambar yang tegak lurus pula. Nah, yang diarsir ini adalah ruang Brillouin zone yang pertama. Nah, berarti ruang Brillouin zone yang pertama itu adalah ini, bentuknya seperti ini. Dengan K sama dengan 0-nya ada di tengah. Nah, dengan demikian kita akan memanfaatkan ruang ini untuk mencari fungsi gelombang, untuk mencari nilai energi dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah misalnya di sini fungsi gelombang dari elektron yang ada di dalam kristal. Mungkin kalian sudah mempelajari bahwa fungsi gelombang elektroniknya masih memenuhi persamaan Schrödinger, namun harus ditambahkan pendekatan Bloch. Pendekatan Bloch ini adalah pendekatan yang mensyaratkan bahwa periodisitas fungsi gelombang itu memenuhi periodisitas kisi. Jadi bentuk fungsi gelombang elektron di dalam kristal ya, fungsi gelombang saya tambahkan dalam kristal disebut sebagai fungsi gelombang Bloch. Itu nama orang. Nah, fungsi gelombang Bloch bentuknya seperti apa ekspresinya? Bergantung pada R juga, vektor, tetapi dia juga bergantung pada nilai K. Nah, fungsi gelombang ini memiliki satu fungsi yang mengikuti periodisitas kisi, yaitu U kecil. Jadi bentuknya akan dicari kemudian, dikalikan dengan eksponensial I K dot F. Dan ini adalah bentuk di plane wave ya, bentuk gelombang bidang. Jadi kalau kita lihat ada eksponensial Kx itu adalah gelombang bidang. Nah, yang mengikuti periodisitas kisi adalah ini. Jadi U kecil K R. Kalau dia digeser sejauh vektor kisi translasi, maka nilainya masih tetap sama. Kalau digeser sejauh vektor kisi translasi itu tulisannya seperti ini. Plus vektor kisi translasi di ruang nyata. Masih sama begitu ya. Nah, tentu ini asal muasalnya atau penyebabnya tidak lain karena di atom ini masing-masing punya potensial ya, dan potensial dari atomnya mengikuti potensial dari vektor kisi pula. Nah, bentuk yang kalian lihat ini adalah bentuk fungsi gelombang di dalam ruang kisi resiprok. Dan dia memenuhi pendekatan dari Bloch. Nah, sampai di sini ada pertanyaan kah?
Ya, silakan. Yang garis biru itu menandakan apa tadi, Pak? Yang garis biru mana? Yang Yang panjang. di iya, Ini ya. iya. Ini panjang ke sini ya ini. Ini garis bantu aja. Oh, oke. Membatasi, kalau di ruang brilliant zone pertama, dia membatasi daerah ruang brilliant zone pertama ini. Yang luar-luarnya ini enggak usah kita perhatikan, dia hanya tegak lurus dari itu. Itu membatasi ruang brilliant zone yang pertama. Dan yang lain, plot dari energi di ruang brilliant zone pertama setelah dihitung melalui gelombang ini, baik dengan metode numerik maupun analitik. Kalau di skemakan, ini ada metode numerik, ada metode analitik, didapat satu plot dari energi tadi ya, yang dicari energi sebagai fungsi dari ruang K. Nah, kalau kita punya ruang K seperti ini, berarti plot energi kita adalah ini ruang K-nya misal K. Ini adalah K sama dengan 0, maka plot energi kita ada di sini. Ini energi ke atas. Nah, pada saat kita memplot energi di ruang K seperti ini, tentu kita harus menyederhanakan yang sebelumnya 2 dimensi, ini ya 2 dimensi menjadi gambar grafik 1 dimensi. Sehingga kita harus memilih titik K yang mewakili gambar 2 dimensi ini. Kalau ditanya titik K yang mewakili gambar dimensi ini apa saja, kita bisa melihat ini kan gambarnya persegi kan, kebetulan unit sel yang kita ambil ini yang gampang. Sehingga yang mewakili dari unit sel ini itu adalah titik K yang ini. Akan hanya satu saja ya, ini begitu. Titik K di sepanjang lintasan ini, kemudian ini, oke mungkin satu-satu ya biar lebih paham. Kenapa titik K yang mewakili adalah garis ini? Karena garis ini sama di banyak arah. Ini ya, kalau kita gambar garis ini juga mewakili garis ini sama. Jadi 1, 2 sama ya ini, 3, 4. Jadi cukup satu garis saja yang kita ambil. Ini saja. Kemudian yang ini. Nah, kenapa diambil yang ini? Karena ini mau 1 di sini, ini sama nih. 2, 3, 4. Sehingga cukup diambil 1 ini saja begitu ya. Nah, di antara ini ada lagi yang cukup kita ambil 1 lagi ini. Nah, sehingga ini juga mewakili bagian sini, mewakili bagian sini, bagian sini karena simetris ya sini dan sini. Ya semuanya sebenarnya terwakili. Nah, kita ambil hanya garis hijau ini untuk mewakili titik K yang dipilih. Kadang juga ada yang milih di tengah, tapi jarang ya, karena karakteristik dari pita energi sudah cukup terwakili biasanya dari titik K yang simetris ini. Nah, untuk sorry, nge-restart ya. Lagi.
Ikan keluar. Nolnya di tengah ya. Jadi kenapa kita mengambil yang hijau ini saja? Karena yang hijau ini sudah mewakili titik-titik isi yang lainnya. Nah, sementara itu energi diplot untuk nilai K yang ini. Nah, dalam pita energi atau grafik plot energi terhadap K seperti ini ada penamaan tersendiri. Untuk titik yang ada di dalam Brillouin zone, maka kita sebut dengan simbol Yunani. Simbol Yunani itu untuk K sama dengan 0 biasanya gamma. Berarti nanti di pita energi orang akan menuliskan, di pita energi akan dituliskan simbol gamma bukan 0. Kalau kalian lihat di struktur pita energi, ini namanya gamma. Nah, kemudian untuk titik isi yang berada di luar atau di permukaan Brillouin zone yang pertama, itu dituliskan dengan simbol Romawi, huruf abjad yang biasa kita kenal ya, A, B, C, D, E, F, G. Biasanya yang arah sini adalah L, dan yang arah sini misalnya adalah W, dia ada kesepakatan. Sehingga biasanya kita akan menggambarkan seperti ini. Ini memang nggak mesti di tengah ya. Kita hapus dulu supaya lebih bagus. Ini tergantung yang ngeplot nanti. Misal gamanya ada di sini, kemudian berjalan ke L, kemudian berjalan lagi ke W cukup pendek ya. Jadi L ke W cukup pendek, jadi kayak gini. Kemudian terus lagi ke gamma cukup panjang. Lebar gitu antara W dan gamma. W dan gamma itu dari sini ke sini begitu ya. Sepanjang garis ini, sepanjang garis yang warna hijau. Nah, plotnya itu bakal jadi seperti ini nanti. Plot seperti ini kita sebut dengan struktur pita energi. Nah, mana plot nilai energinya didapat dengan menyelesaikan persamaan Schrödinger ini melalui metode numerik, metode analitik. Cara lain adalah bahannya diambil, bahan realnya ya, kristalnya, lakukan eksperimen. Eksperimen. Kalau nggak salah nama alatnya ininya. Sebentar. Ada keterangan. Oh, Angel Resolve Photo Emission. Eksperimen dengan Angel sudut ya. Solve Photo Emission. ARP. Kita nggak ada alatnya. Mahal biasanya. Nggak tahu sih kalau sekarang ya. Tapi kita nggak punya alat ini. Ada eksperimen menggunakan ARP bisa ngeplot nilai energinya. Nah, nilai energi yang diplot itu bentuknya macam-macam begitu ya, tergantung jenis atomnya, tergantung bahannya, jarak antar kisi dan seterusnya. Tetapi biasanya bentuk-bentuknya relatif seperti ini. Mungkin kalian bisa melihat sekarang, coba aku gambarkan. Misalnya bentuk gambarnya adalah seperti ini. Nah, kayak gini. Mungkin dari sini naik lagi kayak gini. Pokoknya dinilai gamma harus sama ya. Kalau gamma ada di sini, gamma yang di sini juga sini. Nah, sebenarnya titik yang sama yang diplot begitu. Apakah hanya satu garis? Enggak, bisa jadi ada garis yang lain, misal kayak gini.
macam ya. Cukup ini aja enggak juga, bisa jadi ada lagi kayak gitu. Gantung jenis atomnya apa tadi ya, jarak antar atom, ikatan yang terbentuk apa. Aku naik misal. Nah, kayak gini. Nah, ini gambar atau grafik kita sebut struktur pita energi, dan ini merupakan plot nilai energi di ruang Brillouin zone yang pertama, yang merupakan ruang Kisi resiprok tadi ya. Dan biasanya gambar struktur pita energi seperti ini itu disederhanakan untuk pelajaran SMA. Jadi untuk pelajaran SMA biasanya gambarnya tuh hanya kayak gini aja. Nah, jadi arsir pita energi. Ini pita energinya begitu. Kemudian kalau struktur pita energi ya, ini ada gambar di mana energinya misal 0 begitu ya. 0 misal di sini nih. Nah, kayak gini. Nolnya di sini. Di bawah negatif, di atas positif kayak biasa. Ini kalau struktur pita energi yang disederhanakan untuk pelajaran SMA atau untuk pelajaran kimia dasar mungkin ya, hanya seperti ini di gambarnya. Jadi titik garis di mana dia 0 tidak diarsir, dibatasi. Nah, ini kita yang terisi, kita yang kosong, dibilangin gitu kan biasanya, kita yang kosong. Tapi realnya struktur pita energi itu seperti yang di samping. Nah, kalau kita melihat pita seperti ini, terisi kosong, kemudian di sini tidak ada celah, berarti ini adalah bahan. Mungkin ada yang sudah ingat atau ada yang tahu, ada yang masih ingat, ini bahan apa? Logam kah, isolator kah, atau semikonduktor kah? Pita energinya ini. Bahan apa nih? Semikon, Pak. Nah, Semikon. dan tidak ada celah di sini. Ini adalah bahan logam atau ya. Elektron yang ada di sini dengan mudah naik ke atas kalau dapat energi foton misalnya atau eksitasi termal naik ke sini dan bisa jadi pengantar. Contoh pita energi yang lain adalah yang seperti ini. Coba kita ambil masih dengan struktur pita energi ya, penyederhanaan sebenarnya. Ini struktur pita energi apa? Cuman sekarang hasil plot energinya, penyelesaian fungsinya berbeda. Atau dari eksperimen kelihatan ada perbedaan ya. Sebentar aku hapus ini. Bedanya di mana? Ternyata energinya setelah di eksperimen menggunakan Angel-Resolve photo emission atau menurut perhitungan numerik begitu ya, bentuknya seperti ini. Sambungkan lagi. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kalau disederhanakan dalam pelajaran SMA biasanya, maka pita energinya aku gambar lagi ya di samping. Nah, sorry. Pita energinya tuh kayak gini. Kalian lihat di sini ada celah ya. Nah, yang terisi yang ini. Nah, karena ini sumbu Y-nya adalah energi, maka celahnya ini juga punya ukuran nilai energi. Biasanya kalau lebar celah kurang dari 4 elektron volt, maka ini disebut sebagai bahan konduktor. Itu ceritanya. Nah, ada lagi
bentuk lain dari struktur pita energi, misal sebelah sini ya, sorry agak cat ke sebelah, tapi gambar ininya, gambar apa namanya, gambar fungsi energinya cukup berbeda, kayak gini nih. Kalau yang di atas kayak gini, sederhana ya, agak rumit tambahin dikit. Dia smooth ya, tidak ada yang patah-patah nih, kalau patah cuma karena gambarnya. Garis bantu kita. Nah, ini akan muncul seperti ini ya penggambarannya. Nah, lebarnya sudah lebih dari 4 elektron volt dan yang terisi adalah yang bagian bawah. Maka ini kita sebut sebagai bahan isolator. Nah, jadinya bahan logam, konduktor, semikonduktor, isolator yang biasanya didefinisikan dengan pita energi yang kelihatan sederhana begini ya, itu sebenarnya penyederhanaan saja dari grafik yang lebih komplit informasinya, yaitu grafik apa? Namanya struktur pita energi, yang merupakan plot energi di ruang isi resiprok atau plot di ruang A begitu. Nah, tentu kalau disederhanakan pita energi hanya tahu celah, hanya tahu tempat terisi ya, tetapi di sini kita bakal membahas lebih jauh nanti ujungnya ini, melengkungnya bagaimana nih ujung di sini ya. Ini akan menentukan massa efektif dari elektron. Jadi elektron di dalam padatan itu massanya tidak konstan. Massanya menjadi massa efektif. DM tanda asterisk begitu ya. Massa efektif ini yang tidak konstan ini bergantung dengan kelengkungan di puncak dan di lembahnya ini. Jadi sangat bergantung pada kelengkungan. Nah, tentu massa efektif elektron akan menentukan karakteristik hantarannya. Jadi karakteristik elektroniknya bakal sangat bergantung pada massa efektifnya, yaitu kita bisa lihat itu dari bentuk kurva di struktur pita energi begitu ya. Ini salah satunya. Jadi ada banyak informasi yang terkandung di dalam struktur pita energi. Nah, informasi yang lain yang terkandung di dalam struktur pita energi itu adalah satu grafik lagi yang mungkin kalau ikut mata kuliah fisika statistik sudah membahas konsep ini ya, itu rapat keadaan. Nah, rapat keadaan adalah banyaknya keadaan persatuan energi. Jadi kalau kita lihat rapat keadaan tuh kayak persis kayak kita melihat grafik ini dari sudut samping gitu ya, ini mata kita begitu. Kita lihat grafik ini dari sudut samping. Ada berapa banyak keadaan untuk masing-masing nilai energi, ini nilai energi. Kalau kita lihat dari samping, maka untuk yang nilai energi ini ya, nih kasih garis, ini hanya ada satu keadaan saja, yaitu di sini. Kalau turun lagi nilai energinya, maka ada dua keadaan di sini dan sini, begitu seterusnya ya. Apalagi kalau kita ambil energi yang di sini, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 begitu. Sehingga plotnya itu bakal jadi kira-kira nih seperti di sini, kemudian rendah lagi di sini. Sini juga ada tinggi sedikit, rendah. Nah, inilah rapat keadaan atau bahasa Inggrisnya density of state. Nah, dari density of state ini kita bisa melihat secara cepat populasi elektron. Karena elektron kan menempati bagian yang di bawah ini kan, di pita valensi, pita konduksi.
Nah, di pita valensi kita bisa melihat bahwa populasi elektron tuh ada di sini gitu. Sehingga bahan ini itu sebenarnya ketika dieksitasi secara termal atau eksitasi foton yang datang dari matahari, misalnya sel surya, bahan ini tidak terlalu bagus untuk menjadi bahan fotovoltaik atau sel surya. Sel surya itu orang mencari bahan yang density of state-nya kira-kira. Jadi di pita valensi ini cukup tinggi begitu ya di sini. Tinggi, nggak apa-apa di sini. Yang lebih ekstrim ya, misal kayak gini. Nah, sementara di sini cukup banyak keadaan yang kosong. Nah, ini ada banyak elektron di sini atau banyak keadaan yang tersedia. Sementara itu di bagian atas ada banyak tempat yang bisa didatangi elektron ketika tereksitasi. Jadi, dua grafik ini, grafik rapat keadaan, grafik struktur pita energi, ini merupakan tools atau grafik yang sangat dicari di analisis kristal begitu ya. Terutama analisis elektroniknya untuk menjelaskan sifat elektronik kristal tersebut. Nah, kira-kira tema pembahasan fisika zat padat kita setelah setelah UTS itu adalah terkait dengan dua grafik ini sebenarnya, grafik struktur energi dan rapat keadaan. Ini aku berikan gambaran umum garis besar begitu ya, apa yang akan kalian hadapi setelah UTS ini. Jadi kita membahas berbagai jenis bahan, material, isolator begitu. Kita membahas elektroniknya, kita membahas struktur pita energi, bagaimana dibuat, nanti lebih rinci kita membahas rapat keadaannya. Ada banyak istilah baru yang mungkin kalian bakal temukan dan cukup abstrak kadang-kadang. Dan mungkin kalau sempat kita bahas material-material yang diaplikasikan di teknologi terkini. Tapi sebagai dasar analisis, kita harus bisa memahami struktur pita energi dan rapat keadaan. Analisisnya bagaimana. Kita lihat jurnal-jurnal terkait dengan sifat elektronik padatan, pasti dua grafik ini muncul begitu. Jadi tidak jarang sekali kita memanfaatkan ini ya, karena ini penyederhanaan pembelajaran saja, tetapi dalam analisis kita bakal manfaatkan struktur energi dan rapat keadaan. Oh iya, nama 0 ini biasanya energi Fermi. Jadi kalau kalian lihat ada energi Fermi ini, energi Ferminya di sini. Energi teratas yang bisa dimiliki elektron pada suhu 0 Kelvin. Kira-kira ya. Ini energi Ferminya biasanya di set di 0. Bolehkah energi Fermi tidak di set di 0? Boleh aja, karena suhu Y kan bisa digeser-geser. Yang penting jarak antar celahnya tidak berubah. Kalau mau lebih komplit, ini celah. Tidak boleh ada elektron yang memiliki energi antara ini dan ini. Sehingga di struktur pita energi pun tidak ada garis merah yang bisa ditempati elektron ya. Ini kosong celah nih. Baik, sampai di sini ada pertanyaan kah? Aku harap kalian bisa melihat ya bagaimana hubungan struktur kisi resiprok dengan struktur pita energi dengan fungsi gelombang Bloch yang nanti akan kita pelajari lebih insya Allah besok. Dan hasil grafik yang kita dapatkan dengan data eksperimen nanti pita energinya apa. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sampai. Insya Allah besok kita offline. Pertanyaan. Pak, Bapak pakai buku lebih cenderung kemana Pak? Referensi yang Bapak literasi. Sama sih kayak Bu Simon sama Hoffman ya. Ada dua itu yang bakal gonta-ganti, mungkin nanti ada yang dari Simon, ada yang dari Hoffman. Tapi sementara ini untuk fisik struktur pita energi dan rapat keadaan pasti dari dua buku itu, Hoffman sama Simon.
Sebenarnya ada buku yang rinci lebih bagus kita, cuman tak rumit lagi untuk memahami begitu ya. Buku yang lain kalau kalian tertarik yang sebenarnya juga sangat direkomendasikan adalah buku Legenda Bible-nya Z Padet, itu ada di sini. Bukunya Astrop Hermin. Ini macam Bible-nya aja udah. Karena dia hanya satu edisi yang tahun 1976, tidak ada perubahan sampai sekarang, tapi masih relevan pembelajaran fisika Z Padet. Jadi ini kayak Bible-nya di Padet, buku Astrop. Kalau ingin membaca silahkan, sangat bagus. Cara menjelaskannya dan membuat kita lebih paham gitu ya. Nah, yang agak baru memang yang Simon, dan yang lebih kualitatif yang Hofmann. Kan cenderung kualitatif, Simon ada matematikanya, gampang, saling melengkapi. Buku lain kalau tertarik juga untuk browsing, aku sarankan Geno Solyom. Menarik sekali karena dia ada 3 jilid, cukup detail. Kalau nggak paham juga dari Hofmann, Simon, kita tarik ke Geno Solyom. Jadi kalau belajar seru ya sebenarnya, ada banyak. Kalau dosen kan nggak bisa milih ya, kalau buku bisa milih macam-macam. Silahkan saja, tapi cenderung yang dipakai banyak nanti adalah Simon dan Hofmann. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Hari ini tidak ada. Baik, kalau tidak ada, aku sudahi. Insya Allah ketemu besok offline karena sudah kayaknya sesi 3, sesi 4 kan ya Z Padet. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman nanti bisa lihat di link di LMS ya, jadi cek aja di LMS, nanti aku update insya Allah. Itu sama catatannya.